semuanya. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh diberikan kesehatan dengan segala keberadaan apapun. Kita bersyukur karena Tuhan tetap baik. Bersama dengan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita akan keluar menjadi pemenang. Amin. Kita naikkan satu pujian, bersamamu Tuhan, denganmu Tuhan. Kami akan berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Kau menuntut setiap langkah. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Katakan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, sampai kemuliaan selamanya. Kita bertepuk tangan memuji dan membesarkan nama Tuhan yang hidup. Mari berkata, takkan pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Kami yakin dan percaya Tuhan. Yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Say, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bertepuk tangan bersama-sama di atas kepala. Come on. Sama-sama berkata, Yesus, Kaulah Raja yang berkuasa. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, haleluya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Bersama-sama katakan, selamanya. Sampai selamanya Tuhan. Yes, benar Tuhan, kami mau berjalan Tuhan bersama dengan Engkau. Firman-Mu berkata, Tuhanlah yang akan berjalan di depan kami. Tuhanlah yang akan berperang.
Tuhan yang akan selalu menyertai langkah kami. Kami tidak perlu takut Tuhan. Kami tidak perlu goyah Tuhan. Begitu banyak Tuhan kejadian-kejadian di tahun ini. Kita sudah sampai di tengah tahun 2020. Begitu banyak kejadian yang mungkin membuat kami bertanya-tanya. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan ada bersama kami. Satu hal yang pasti, semua mendatangkan kebaikan. Satu hal yang pasti, Tuhan mau bawa kami lebih tinggi. Tuhan mau kami lebih dekat dengan Engkau. Tuhan mau kami menjadi lebih serupa dengan Engkau. Yes, Tuhan, dengan apa Tuhan kami membalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Tuhan, syukur bagimu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau setia, sampai selamanya. Kau setia. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu nyata Tuhan. Bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu
percaya Tuhan, saat 2-3 orang berkumpul Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan-Mu selalu ya Tuhan menopang kami Tuhan. Dan kalau saat ini ya Tuhan, kami mau ya Tuhan, sama-sama ya Tuhan, kami mau belajar Tuhan Yesus. Belajar firman-Mu, kami mau sama-sama sharing ya Tuhan Yesus kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang urapi ya Tuhan, hamba-Mu nanti Tuhan, Engkau yang urapi ya Tuhan setiap kami ya Tuhan. Engkau yang berkati ya Tuhan, lawatan-Mu ya Tuhan terasa ya Tuhan buat teman-teman kami yang di rumah ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami semua boleh diberkati ya Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami masing-masing. Kami membuka telinga kami membuka hati kami Tuhan. Kami siap ya Tuhan Yesus, diperlengkapi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap ya Tuhan menerima urapan Roh Kudus-Mu. Amin. Ya teman-teman semua, saudara-saudari, hari ini kita kedatangan kerabat, seorang teman yang dia akan membagikan firman Tuhan buat kita ya, cerita-cerita tentang pengalaman hidupnya. Kebetulan brother yang satu ini ya, laki-laki ya, brother yang satu ini teman SMA-nya suami saya. Jadi saya dengarlah selentingan-selentingan apa, tapi sekarang dia udah jadi pendeta muda. Ya penasaran? Kita langsung dengar aja ya dari sumbernya langsung. Yuk kita panggil Bro Galvin. Bro Galvin. Bapak pendeta Galvin. Pendeta iya. Belum bapak. Iya, bentar lagi jadi bapak. Bentar lagi ya. Apa kabar, Bro? Baik. Baik ya. Perkenalin dulu nih. Oke. Nama, latar belakang, status. Wow. Ya. Oke, ya nama gua Galvin. Gua umur 30 tahun ini ya, bersama lah kayak suaminya Uli. Iya. Ya, seumuran satu tingkat. Ya dan kenapa bisa sampai jadi seorang hamba Tuhan, tapi kesannya kayak terlalu gimana gitu ya hamba Tuhan ya. Intinya dipanggil Tuhan lah untuk melayani Tuhan gitu ya. Panjang sih sebenarnya ceritanya gitu. Boleh nggak boleh ceritanya? Oke. Jadi waktu dulu SMA ya, pergaulan dulu, zaman dulu itu kayak ngeband itu tuh kayak satu hal yang memang lagi booming waktu itu, ngeband, lomba-lomba band. Ya saya juga nggak ngeband sama Rakel. Dulu Rakel itu seorang yang rohani banget gitu. Masa? Kalau ini rohani. Iya, zaman dulu dia rohani sekali gitu ya. Jadi sampai diajakin ngeband tuh dia nggak mau. Oh iya. Dia cuma mau main musik, cuman buat apa ibadah lagu-lagu. Melayani. Ya. Oke. Jadi kita bilang kalau misalkan dia pas dia udah mulai masuk kelas 3, dia mau mulai masuk mau ngeband gitu ya. Wah, Rakel udah bertobat gitu. Bertobat dari yang gereja jadi mau main untuk sekuler gitu. Oh. Ya sekarang ya. Oke. Setelah lulus itu udah nggak tahu lagi lah gimana gitu ya. Oke. Nah, tadinya gue nih kayak ngenyain Rakel kan, karena dia udah nggak mau ngeband lagi, dan band gue itu waktu itu sempet terkenal di Tangerang lah gitu ya, super organik zaman dulu. Itu terkenal di Tangerang, tapi sekarang udah nggak ada lagi, udah hilang, udah Hilang dari hilang dari peredaran peredaran lah gitu. Ya zaman dulu kami bertujuh, ada satu yang vokal di band itu namanya Ivo. Nah dia ini memang vokal, dan dia membawa kami ini untuk yang benar-benar kayak musisi abis gitu. Sampai akhirnya dia mutusin untuk mau kuliah di Institut Musik Indonesia. Nah, saya ngikut karena memang dia kasih kayak satu dia punya pola pikir kalau kapan lagi kita jalanin hobi dan kita dibayar sama orang. Nah singkat cerita sampai akhirnya 2013 lulus, 2013 masuk ke Institut Musik Indonesia. Tapi saya ngomong sama orang tua saya kebetulan adalah seorang gembala sidang di Kutabumi, dan saya sekarang pun melayani di sana. Saya bilang sama orang tua saya kalau misalkan sampai masuk dapat grade A berarti memang harus ke sana gitu. Tapi kalau sampai grade B, grade C itu udah mendingan gak usah karena biayanya lebih mahal. Berarti saat itu maksudnya orang tua mendukung atau enggak? Sebenarnya sih dia pengennya ambil manajemen Oke. gitu. Nah akhirnya masuk grade A, diumumin dapat grade A yang cukup lumayan lah biayanya. Itu waktu zaman dulu itu cukup lumayan mahal untuk ukuran. Pas kita tahu dari semester 4 ini ternyata cuma dapat sertifikat bukan ijazah. Jadi kayak ngeles cuman kayak kuliah gitu. Jadi ya akhirnya udah tahu begini cuma dapat sertifikat.
masa depan mau dibawa kemana itu udah mulai timbul kan. Karena usia udah mulai naik, semakin tahun semakin bertambah. Mikir mau jadi apa ini nanti gitu kan. Akhirnya mutusin untuk keluar dari sana, terus kerja di pabrik udah punya duit dengan pergaulan waktu zaman dulu anak musik. Gimana sih anak musik kalau nggak ngerokok, nggak ya ada aja lah. Dan di situ juga temen yang tadi main gitar ya Yoki itu satu kosan juga dulu dia di IMI juga. Jadi tahu ya? Iya, jadi tahu lah seluk-beluk. Jadi kalau sambil sticking tuh sambil wah kayak gimana gitu kan. Apalagi pergaulan di sana tuh kan bebas, daerah Jakarta Timur ya kan. IMI kan di Pulau Gadung dan daerah Jakarta Timur itu ketahuan lah daerah-daerah yang malamnya kayak gimana gitu kan. Kelapa Gading sekitarnya gitu. Nah singkat cerita akhirnya kerja di pabrik punya penghasilan di atas rata-rata orang SMA. Lulusan SMA itu paling berapa sih UMR 2,1 zaman dulu. Saya bisa dapat 6 juta dalam waktu nggak nyampe setahun. Karena memang gini, dan singkat cerita naik pangkatnya cepet jadi udah pelayanan karena orang tua saya gembala ya udah pelayanan udah masa bodoh. Jadi saya dapat jadwal main musik udah nggak pernah datang lagi latihan, nggak pernah nongol, akhirnya diganti sama orang. Kayak udah masa bodoh aja sama pelayanan. Ini gereja mau dibawa kemana udah silakan. Karena apa? Udah nyaman punya duit gitu loh. Prioritasnya udah iya. berubah. Sampai satu titik di mana kayak saya ngerasa di tempat kerja itu udah gak nyaman. Sekarang siapa sih yang merasa nggak nyaman kalau lu punya penghasilan banyak dengan lu lulusan SMA penghasilan lu di atas S1 gitu kan, itu pasti nyaman banget. Tapi tiba-tiba nggak tahu ngerasa nggak nyaman aja di tempat kerja dan bos juga kayaknya bikin nggak nyaman situasi dan suasana kerja tuh udah nggak nyaman. Nggak tahu kenapa, nggak ada alasan. Padahal kerjaan udah enteng banget. Siapa sih yang nggak kepengen jadi purchasing, itu lahan basah banget di semua pabrik gitu loh. Gue mutusin untuk berhenti. Terus satu ketika di gereja diumumin kalau ada camp pria sejati dari sinode gereja saya dan itu. Tujuan saya ikut camp pria sejati itu cuman mau jalan-jalan karena ke puncak, suasananya baru, sejuk dan lain sebagainya. Cuman itu dong tujuannya. Sampai sesi 1 sampai sesi itu maunya tidur aja di kamar gitu. Yang lain pada pemulihan dan sebagainya, saya pengen tidur aja. Tapi kenyataan berbeda gitu. Pada saat udah nyampe di sana, dari mulai sesi awal sampai sesi akhir penutupan camp pria sejati itu ikut terus. Nggak tahu kenapa tapi ada satu kalimat dari pendeta itu ngomong begini. Dengan bapak-bapak dan saudara semua yang ada di sini. Ketika kita setelah membuat satu keputusan dalam kehidupan kita yang salah. Dan merugikan banyak orang. Terutama orang tua kita. Padahal itu ngomong kepada pria-pria harusnya kepada istri. Tapi dia tiba-tiba ngomong kepada orang tua. Di situ gue langsung dek. Orang tua gue pendeta. Tapi kelakuan gue ini kayak kayak menghancurkan kredibilitas kependetaan orang tua karena tingkah laku gitu loh. Jadi di situ gue langsung akhirnya ngomong sama fasilitator. Dia kenal ternyata sama orang tua gue. Dia kenal, saya tahu papa kamu gini-gini, kamu gini-gini. Ceritain kamu kenapa, saya ceritain. Akhirnya kesaksian di hari yang ketiga. Kehidupan lama yang udah saya lakukan itu saya saksikan di situ. Dan kemudian saya ngomong begini, kehidupan lama itu udah kita tinggal di sini. Ketika kamu pulang ke rumah, pulang ke daerah Tangerang, pulang ke kota bumi, kamu udah jadi pribadi yang baru. Nggak usah kamu cerita lagi ke orang tua, nggak usah lagi Tuhan udah mengampuni. Saat itu langsung mikir, wah ini luar biasa gitu loh. Saya udah jadi pribadi yang baru. Dibaptis udah dari lama, udah dari lulusan SMA udah dibaptis. Tapi hidup baru yang saya baru terima karena pertobatan itu, saya rasa ini adalah jalan Tuhan. Nah kemudian singkat cerita, setelah berhenti saya jual motor, dulu punya motor cukup lumayan bagus lah ya, nggak perlu disebutin mereknya kan, ntar disponsorin nih gitu kan. Jangan, motor itu saya jual dan saya kayak pengen kuliah lagi ngambil jurusan musik gerejawi karena masih jiwa musik itu masih mendarah daging gitu lah, anak band pengennya musik gereja. Dan kemudian tes masuknya itu pendalaman Alkitab. Jadi saya langsung tolak mentah-mentah, apaan mau sekolah musik kok tesnya pendalaman Alkitab, nggak nyambung gitu. Emang jadi pendeta itu dulu. Tapi pas masuk tesnya pendalaman Alkitab saya lakonin karena memang udah ada teguran itu dari Tuhan itu dan yang sampai sekarang ini jadi satu pegangan saya gitu. Nah kemudian setelah jalan udah masuk kedua, tiba-tiba ada satu kelas yang ini bikin saya penasaran. Waktu itu kelasnya namanya kayak kelas penginjilan. Nah dosennya itu memang strict.
Dan saya penasaran, Bu kenapa sih Bu gini-gini? Oh ini ada kelasnya nanti kamu harus pindah teologi. Gak bisa kamu ambil musik gerejawi ambil kelas ini tuh gak bisa. Saking penasarannya, dosennya saya samperin, saya tanya bagian mahasiswaan, bisa gak kok saya pindah ke teologi? Kenapa? Karena saya pengen masuk kelas ini yang ada di teologi. Oh bisa. Jadi dari semester 3 itu saya udah langsung pindah ke teologi cuman karena penasaran dengan mata kuliah itu. Penasaran gitu. Penasaran. Itu jadi tujuan awalnya itu kan cuman karena mau main musik doang. Tapi berubah. Terakhir semester 6 itu nilai saya dibandingin waktu kuliah di IMI itu yang paling baik yang pernah saya terima. Bahkan sama sekolah pun ini yang paling baik. Kelas 3 SMA itu saya hampir gak naik kelas cuman gara-gara ngeband. Tapi karena ngeband bawa nama sekolah ya udahlah dinaikin. Oh oke. Itu jadi ini adalah satu hal yang benar-benar baru kali ini loh. Karena memang rasa penasaran itu yang menggugah saya untuk cari-cari tahu tentang apa aja yang kita harus baca di Alkitab, kan penasaran gitu kan. Ternyata ada hal yang seru yang bisa kita gali dalamnya dengan melalui kayak cari-cari dari bahasa aslinya. Itu yang bikin penasaran gitu. Jadi setelah sampai semester 6 dan kemudian karena orang tua juga sudah mulai ada penyakit dan gak bisa totalitas lagi dalam melayani. Jadi akhirnya di semester 6 itu saya minta untuk kalau bisa off kampus, tapi ternyata gak bisa. Akhirnya mau gak mau saya harus berhenti dari kuliah di Harvest. Lanjut lagi, kemudian saya cari-cari nih STT yang bisa untuk kelas kayak apa sih namanya tuh intensif. Benar-benar setelah Tuhan panggil dalam keadaan di mana saya merasakan kenyamanan dalam hidup ini gitu ya, merasakan satu kenikmatan hidup. Terus tiba-tiba dalam kenikmatan itu Tuhan potong dan Tuhan kasih lihat gitu. Dan Tuhan nggak ngomong langsung gitu, nggak ngomong langsung, Vin kamu harus gini-gini, nggak, dia nggak ngomong gitu. Tapi setelah dalam pelayanan saya baru tahu, oh ternyata ini rencana Tuhan yang dahsyat. Kenapa saya dibiarkan kerja di pabrik? Kenapa saya dibiarkan sekolah musik? Oh ternyata ada rencana Tuhan dan baru tahu sekarang. Jadi dalam pelayanan, di dalam musik saya ngerti gitu loh. Kemudian di dalam pekerjaan yang waktu dulu di pabrik, saya bisa menerapkan manajemen itu dalam gereja. Ada hal yang ternyata ini rencana Tuhan membawa gereja, mengembalikan gereja sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau apa yang dulu pengalaman, namanya pengalaman orang tua kan hidup dari pengalaman. Saya belajar dari pengalaman orang tua saya dan kemudian ada yang salah saya harus benahi. Kenapa? Karena untuk membawa gereja sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi ya pengalaman hidup ini yang saya pegang sampai sekarang dan ya itu saya masih merasa bahwa Tuhan terus menyertai saya. Dalam apa yang saya lakukan pastinya nama Tuhan terus saya gaungkan bukan nama saya. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi gitu sih. Amin, amin. Berarti semua yang dijalanin selama ini tuh pasti semuanya mendatangkan kebaikan, bener ya? Ya betul. Amin, betul. Nah tadi pengalaman hidup. Nah sekarang apa nih yang mau dibagiin sama teman-teman di rumah? Jadi begini teman-teman, kadangkala saya juga waktu pada saat baru-baru pelayanan, baru-baru untuk ya dulunya kan saya kan kerja kantoran, dapat duit. Sekarang saya harus kerja seperti seorang hamba atau pembantu gitu loh teman-teman. Saya harus ngepel dulu waktu itu saya nggak harus ngepel, yang nggak biasa saya ngepel. Nyapu, nggak biasa saya nyapu. Tapi ketika itu kita kayak menghasihani diri, pernah gak sih? Nggak pernah ngepel, nggak pernah nyapu, terus tiba-tiba kita nyapu, ngepel, aduh kayaknya capek banget, aduh nggak kuat deh kayak gini tuh. Iya nih, aduh dulu, selalu saya bawa gitu, dulu gue bisa punya duit sekian. Sekarang untuk beli HP aja itu mikirnya berapa kali. Zaman dulu beli HP, HP baru beli langsung. Itu uang 5 ribuan itu saya amburin aja gitu. Sekarang 5 ribu. Iya di kamar itu udah taruh gitu. Sekarang untuk ada duit 1.000 itu saya kantongin, taruh di dalam kayak celengan gitu. Nanti kalau ada waktunya butuh saya ambil. Karena saking butuh. Zaman dulu mah gak butuh. Nah itu kadang suka mengasihi diri saya. Kok kenapa ya dulu saya tinggalin itu kerjaan. Kenapa ya sekarang kok saya harus kayak gini gitu. Akhirnya berdoa sama Tuhan, kenapa sih Tuhan? Tuhan gak langsung jawab. Tapi yang saya tahu ketika Tuhan berbicara lewat firman Tuhan, itu yang menguatkan saya. Contoh teman-teman, kita nanti baca sama-sama dalam Mazmur 57 ayat yang kedua. Hal ini yang dialami oleh seorang Raja Daud yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tetapi dia harus mengalami pemburuan atau mau dibunuh sama bapak mertuanya, Saul. Nah di satu sisi ketika dia dalam goa, dia tuh mengasihani diri. Ya udahlah Tuhan udah milih saya tapi ya udahlah
kalau memang harus saya mati dia kayak mengasihi diri, tapi dia ingat dia punya Tuhan yang luar biasa. Saya akan baca untuk kita semua teman-teman. Mazmur 57 ayat yang kedua, kasihanilah aku. Dia benar-benar kayak kasihanilah saya Tuhan gitu. Ini hal yang sama yang saya alami juga. Aduh, kok gini sih Tuhan? Kok kayaknya sengsara amat sih ikut Tuhan? Kok sengsara banget sih melayani Tuhan? Nggak ada waktu zaman saya waktu masih sekolah, saya nggak pernah pengen jadi pendeta teman-teman. Nggak pernah sedikit pun terpikir dalam hati saya, dalam pikiran saya untuk jadi seorang pendeta. Tapi sekarang begini keadaannya, saya menjadi seorang pendeta, menjadi pelayan Tuhan. Bukan karena saya jago, tapi karena Tuhan yang ubah bentuk motivasi saya. Dan sekarang namanya hamba itu harus benar-benar yang sama yang seperti Yesus katakan ketika murid-muridnya bertarung untuk siapa yang paling diutamakan nanti duduk di sebelah kanan Allah. Kamu berani gak minum cawan yang harus saya minum? Yesus ngomong begitu. Karena sesungguhnya untuk menjadi seorang pemimpin kamu harus menjadi yang terendah. Dan saya waktu dulu saya benar-benar kayak waktu baru-baru bertobat itu benar-benar kayak bertolak belakang dengan keinginan karena masih daging masih kuat. Gaya saya yang zaman dulu masih belum bertobat masih ada. Tapi ketika udah jalanin sekarang, udah jadi kebiasaan kalau pagi itu doa dan kalau misalkan ada ya apa udah terbiasa gitu. Jadi memang ya kayak gini. Memang harus merendah. Bahkan dikatakan menjadi sebuah keset. Itu yang paling gak bisa saya terima dulu. Nah lanjut lagi teman-teman dalam Mazmur 57 ayat yang kedua. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Tapi dia tahu dan sadar teman-teman, perhatikan. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Jadi Raja Daud sendiri teman-teman semua dia ini ngalamin yang namanya kehancuran. Tapi di sisi dihancur itu dia masih memandang Tuhan yang luar biasa itu. Dia masih ngelihat bahwa Yesus itu sanggup, Tuhan itu sanggup untuk melakukan banyak perkara dalam kehidupan dia. Oh iya dia ingat waktu dulu lawan Goliat itu gedenya luar biasa. Dibandingin dia tuh kayak apa ya kelingking sama apa gitu loh makhluk besar gitu. Tapi dia bisa mengalahkan Goliat. Artinya dia sadar dan tahu. Bahkan dia berani ngomong, kamu bawa tombak dan lembing, saya bawa nama Tuhan. Nah di situ kelihatan bahwa Daud ini menyadari dia punya Tuhan yang luar biasa. Sama halnya teman-teman ketika kita mengasihani diri. Contoh, misalnya ada di antara kita yang orang tua kita meninggal. Kita punya orang tua meninggal. Kadang-kala kan kita berduka. Kadang-kala kita mulai mengasihani diri, aduh gimana hidup saya, orang tua ditinggal, saya belum nikah. Kan suka berpikir yang kayak gitu kan. Kita berpikir yang kayak, aduh mau gimana lagi hidup kayak gini, ya udahlah gini aja lah. Teman-teman, saya mau kasih tahu, ketika ada hal yang buruk yang menimpa hidup kita, jangan pernah berpikir bahwa gak ada lagi Tuhan. Justru sadar bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Dan di sisi itu, pada saat kita menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa, teman-teman ingat bahwa dia gak pernah melepaskan tangannya. Kita boleh jatuh, tapi dia gak akan biarkan kita tergeletak. Jadi ingat satu hal teman-teman, ketika kita mulai mengasihani diri, justru itu yang berbahaya. Kita udah mulai gak bisa percaya lagi adanya Tuhan. Pemahaman banyak orang ketika dia mengalami satu kehilangan percaya diri, ya itu yang membahayakan dia. Dia udah gak lagi memandang Tuhan gitu. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Itu dulu yang perlu harus kita ingat. Bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kemudian teman-teman, satu ayat lagi kita buka dalam Yakobus 4 ayat 9 sampai 10. Yakobus 4 ayat 9 sampai 10, sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi teman-teman ketika kita ngalamin satu kemalangan, kita ngalamin satu hal yang menurut kita gak mampu. Sadar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena dia akan meninggikan kita. Amin. Pasti, saya yakin dan percaya. Dulu waktu saya baru bertobat, saya gak mau nyapu ngepel, capek. Tapi sekarang udah menjadi satu, gak bisa kalau kita misalkan mengharapkan orang lain. Gak bisa kalau misalkan kita kayak contohnya teman-teman kita ngebosin orang. Karena seorang pemimpin itu harus memberikan contoh, baru semuanya akan ngikut. Jadi saya gak pernah yang kayak, tolong dong itu dong.
Tapi saya nggak bisa lakukan itu. Itu hal yang ini, hal yang apa ya? Yang saya tahu saya harus contohin dulu, baru saya kasih lihat ke mereka. Jadi seorang pemimpin bukan maksudnya pemimpin itu posisi yang tinggi, justru pemimpin itu mengayomi gitu loh. Jadi saya ketika masuk dalam ministry, dalam pelayanan, saya mencoba untuk lakukan hal yang sama. Saya membagikan ini teman-teman karena saya tahu bahwa ketika kita mengasihani diri, kita nggak lagi memandang kepada Tuhan. Tapi satu hal, kita harus pandang Tuhan, maka kita nggak akan pernah mengasihani diri. Itu aja. Amin. Insight yang baik sekali Iya, ya. terima Yang kasih. hari ini bisa kita terima teman-teman. Jadi stop mengasihani diri kita sendiri. Yes. Bro Galvin boleh menutup dengan doa ya. Oke, yuk mari kita berdoa. Pengucapan syukur kami Tuhan kami naikkan di hadapan Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Kalau sore hari ini Tuhan kami sudah melakukan ibadah kami, teman-teman kami menyaksikan apa yang kami kerjakan, itu semua hanya untuk kehormatan nama Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk kami tidak mengasihani diri, tapi kami mau memandang bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan banyak perkara. Kami tahu Tuhan, mujizat-Mu tidak akan pernah berhenti ketika kami percaya dan beriman kepada Tuhan. Engkau yang mengirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi setiap kami, untuk kami terus melangkah dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biar setiap kami yang menyaksikan kegiatan kami ini Tuhan, Engkau yang sentuh hati kami agar kami terus memandang Tuhan sebagai Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, kalau kita semua tadi sudah mendengarkan kesaksian dan juga sharing kebenaran firman Tuhan dari Bro Galvin. So stop mengasihani diri kita sendiri ya. Dan saya mengajak teman-teman atau mempersilahkan bagi rekan-rekan yang membutuhkan dukungan doa ataupun prayer request gitu ya dalam hal apapun. Supaya teman-teman tidak sendirian, ada pengharapan, ada kekuatan yang baru, kita bisa saling mendoakan. Dan juga ada masukan mengenai tema atau apapun, mengenai tema firman Tuhan dan lain sebagainya, boleh rekan-rekan mengirimkannya kepada email yaitu intimacyworshipindo@yahoo.com. Ya, kami juga rindu teman-teman bisa memberikan saran dan juga kritik untuk Intimacy Worship ini. Boleh dikirimkan juga melalui email ataupun di kolom komentar di YouTube kita. Kami juga sangat welcome ya buat teman-teman yang mau join untuk musisi, WL, singer ataupun mau sharing tentang firman Tuhan. Nanti kita akan sesuaikan dengan temanya gitu. Betul. Jadi teman-teman semua yang mau gabung ataupun mungkin yang mau ikutan jadi kameramen itu juga boleh. Ya. Welcome you guys. Silakan juga email ke intimacyworshipindo@yahoo.com. Ya, oke. Akhir kata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jesus bless. Bye.